bendera berkibar di langit tinggi. Suara gemuruh semangat dan mati. Pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, banyak pemain timnas Indonesia yang menjalani pertandingan bersama klubnya masing-masing, terutama pemain yang bermain di Eropa. Hasil yang mereka dapatkan pun beragam, ada yang meraih kemenangan, namun juga ada yang mengalami kekalahan. Dari banyaknya pemain timnas yang bermain, sorotan paling banyak ditujukan kepada Jay Itzes, Emil Audero, Kelvin Verdonk, hingga Kevin Dix. Hal yang sangat wajar karena mereka bermain di 5 besar liga paling bergengsi di Eropa. Tak hanya bermain di liga paling bergengsi, para pemain timnas juga mendapatkan kesempatan untuk melawan bintang-bintang dunia. Misalnya dini hari tadi, saat Bang Jai harus melawan Lautaro hingga Marcus Thuram, 2 striker andalan Inter Milan. Dan untuk itu inilah cerita dari para pemain timnas yang berkarir di liga-liga Eropa. Saat ini kurang lebih ada 14 pemain yang berkarir di Eropa. Liga tempat mereka bermain pun berbeda-beda, mulai dari Serie A, Eredivisie, Ligue 1, Bundesliga, hingga liga di Eropa lainnya. Dari 14 pemain tadi, kebanyakan menjadi andalan bagi pelatih mereka, misalnya ditunjukkan oleh Nathan Chuaon. Dalam laga terbaru, pemain berusia 23 tahun tersebut membawa timnya meraih kemenangan atas Jong Ajax di lanjutan divisi 2 Liga Belanda. Tapi ada juga pemain timnas yang tidak mendapatkan kesempatan sama sekali. Mereka adalah Justin Hubner dan Mileno Jonathan, yang cuma menjadi penghangat bangku cadangan saat Fortuna Sittard bertemu dengan FC Utrecht. Lanjut ke pemain lain, kali ini momen tak terlupakan dialami oleh Verdonk. Dirinya akhirnya menjalani debutnya saat Lille melawan Lens di lanjutan Liga Prancis. Dengan debut tersebut membuat Verdonk mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Ligue 1. Performanya di lapangan pun cukup bagus. Buktinya, berdasarkan situs dari Fotmob, Verdonk mendapatkan nilai 7,2. Dengan catatan melakukan tackle sebanyak 2 kali, intercept 1 kali, dan clearances 1 kali. Dalam aspek menyerang, dirinya juga mampu melakukan 1 kali tembakan dan menciptakan 1 peluang berbahaya. Sayangnya, kerja keras yang ditunjukkan oleh Verdonk malah mendapatkan kritikan dari fans Lille. Kritikan itu diberikan kepada fans Lille, menilai jika Verdonk gagal membuat lini pertahanan timnya solid. Akibatnya Lille harus menelan kekalahan dari Lens dengan skor 3-0. Setelah pertandingan selesai, hujatan demi hujatan akhirnya didapatkan oleh Verdonk. Emil Audero makin bersinar bersama Cremonese. Nasib berbeda dialami oleh Emil Audero Mulyadi. Dirinya kembali menunjukkan performa terbaiknya saat Cremonese bermain melawan Parma. Dalam laga itu, save demi save terus dilakukan oleh kiper kelahiran Mataram tersebut. Jika melihat statistiknya, Emil mampu melakukan save penting sebanyak 3 kali. Save yang membuat pertandingan harus berakhir imbang. Dengan hasil itu, kini membuat Cremonese menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan di Serie A musim ini. Apa yang ditunjukkan oleh Emil di musim ini memang sangat mengejutkan. Bahkan harusnya Cremonese beruntung memiliki kiper sepertinya. Kini untuk sementara Emil telah masuk dalam daftar pemain terbaik di Serie A. Soal statistiknya musim ini, Emil juga mampu mengalahkan kiper-kiper hebat seperti David De Gea yang musim ini membela Fiorentina.
pengalaman Jay Itzes melawan para bintang Inter Milan. Penampilan apik juga ditunjukkan oleh Jay Itzes bersama Sassuolo. Tapi sayang, meski bermain baik, Bang Jay gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Hal yang sangat wajar karena yang dilawan adalah Inter Milan, finalis Liga Champions musim lalu. Pada akhirnya Sassuolo kalah dengan skor 2-1. Kekalahan yang membuat mereka masih terjebak di papan tengah klasmen dengan cuma mengumpulkan 3 poin dari 4 laga yang dimainkan. Meski kalah, namun paling tidak, Jay Itzes mendapatkan pengalaman berharga ketika melawan bintang Inter Milan seperti Marcus Thuram hingga Lautaro Martinez. Bahkan, Jay Itzes berhasil membuat keduanya gagal mencetak gol. Pengalaman yang bisa dibawa Jay Itzes ketika nanti dirinya membela timnas Indonesia saat bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jika Martinez dan Marcus Thuram mampu dijinakan, harusnya striker Arab dan Irak juga bisa dikendalikan dengan mudah oleh kapten timnas Indonesia tersebut. Misi membentuk skuad terbaik timnas Indonesia. Di hari yang sama, Kevin Dix juga bermain saat klubnya melawan Bayer Leverkusen. Di laga itu, kedua tim bermain imbang dan Kevin Dix bermain penuh hingga pertandingan selesai. Hasil yang tetap harus disyukuri di balik kesulitan Kevin Dix dan timnya di awal musim ini. Dengan adanya Kevin Dix, kini skuad dari timnas Indonesia harusnya semakin menakutkan karena diisi oleh para pemain yang merumput di liga-liga top Eropa. Jadi bayangkan saja saat kehebatan Emil di bawah Mister Gawang tetap mendapatkan perlindungan dari Jay Itzes, Kevin Dix hingga Verdonk di depannya. Belum lagi ditambah pemain lain seperti Messi Legers hingga Nathan. Harusnya dengan pemain-pemain tersebut Indonesia bisa berbicara banyak ketika bermain di babak keempat nanti. Soal apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia sebelumnya pernah mendapatkan perhatian dari legenda timnas Korea yakni Park Ji-sung. Mantan pemain Manchester United itu memuji perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh tim Garuda. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda, di berbagai aspek dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan bekerja keras dan profesional. Dan Indonesia sudah melakukan banyak hal yang benar, kata Park Ji-sung pada media. Kini menarik dinantikan, apakah skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini mampu membawa mereka lolos ke Piala Dunia atau tidak? Dan jawabannya akan terlihat bulan depan saat timnas melawan Arab Saudi dan Irak. Soal kualitas pemain, harusnya Indonesia tidak kalah dari dua negara tersebut. Namun ada beberapa kendala yang akan dialami oleh tim Garuda, yakni mengenai pengalaman hingga potensi kecurangan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Maka dari itu, selain melakukan persiapan maksimal, timnas Indonesia tetap harus waspada soal potensi kecurangan yang bisa saja sudah direncanakan oleh tim tuan rumah. Jadi itulah cerita dari para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Semoga pengalaman mereka bermain di sana bisa memberikan dampak baik bagi Indonesia yang akan kembali bermain di babak kualifikasi Piala Dunia.